Apa jadinya jika utang kuliah berubah jadi akad? Bukan di loket kampus, tapi di ruang tamu dosenmu sendiri? Gilang mengira malam pertamanya akan biasa-biasa saja. Ternyata, permintaan aneh, sang dosen justru membuatnya merinding. Bukan karena hal yang kamu kira, melainkan sesuatu yang jauh lebih menusuk hati. Halo sahabat semua. Semoga Allah melapangkan rezeki, menyehatkan kita semua, dan menenangkan hati yang sedang berjuang. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share kalau kisah ini bermanfaat. Tulis juga asal kota kalian di kolom komentar, biar kita saling kenal dan saling doakan. Gang kecil di Surabaya itu selalu basah oleh sisa hujan sore. Bau gorengan bercampur asap knalpot, dan lampu neon yang berkelip seperti menahan napas. Di ujung gang, sebuah kamar kos berukuran nyaris seukuran sajadah berdiri setia menjadi saksi 4 tahun perjuangan. Di dalamnya, kipas angin tua berderit, kasur tipis menempel ke lantai, dan meja belajar kecil menopang laptop tua dengan baterai kembung yang harus terus tersambung ke colokan. Kiriman orang tua, 1 juta rupiah per bulan, diperas habis. Uang kos, listrik, kuota, dan selisih tipis untuk makan. Bumbu mie instan dibagi 2 kali seduh. Telur disimpan rapat agar cukup untuk 2 hari. Sedangkan galon air digoyang pelan sebelum memutuskan menunda beli. Siang jadi kurir makanan, malam mengerjakan tugas. Di sela-selanya menerima panggilan jaga kasir warung teman sampai larut. Sepatu kets yang dulu putih kini abu, solnya mulai lepas. Kardus bekas dipakai sebagai rak buku. Sementara foto orang tua di kampung dipajang dengan isolasi bening yang sudah mulai menguning. Setiap kali lelah memuncak, tatapan selalu jatuh pada foto itu. Ayah dengan topi jerami, ibu dengan kebaya sederhana, senyum yang menguatkan tanpa perlu kata-kata. Semuanya berjalan walau tersengal, sampai sebuah surel dari administrasi kampus mengubah detak malam. Segera lunasi tunggakan biaya kuliah Anda. Jika tidak, Anda tidak bisa mengikuti sidang akhir. Angka di layar menonjok pelipis, 15 juta rupiah. Jumlah yang di kertas tampak sederhana, tetapi di kepala terdengar seperti dinding beton. Rencana cadangan disusun dan dirombak berulang. Menambah jam kurir, menjual ponsel, meminjam dari teman yang sama-sama pas-pasan, bahkan sempat terlintas menyetop kuliah 1 semester. Namun setiap kali lebih jauh dari kampus dibayangkan, gambar toga dan ibu yang menangis haru muncul, menuntut supaya tetap berdiri. Gilang bukan tipe yang banyak bicara. Nilai rapih, kehadiran stabil, tugas rapi walau sering telat unggah karena berburu wifi gratis. Di kelas, dosen mengenal sebagai mahasiswa yang sopan, jarang protes, dan selalu mengajukan pertanyaan yang tepat di menit-menit terakhir. Di antara para dosen itu, ada satu nama yang lebih sering hadir dalam ingatan, Bu Kirana. Bukan karena sensasi, melainkan karena caranya menatap mahasiswa, tegas seperti penggaris logam, namun hangat setelah jam kuliah usai. Sejak semester 3, ruang dosen pernah menjadi tempat ia menemukan jawaban metodologi, ataupun sekadar teguran singkat agar istirahat cukup sebelum presentasi. Tidak ada apa-apa selain rasa dihargai sebagai orang yang sedang belajar. Malam merayap, menimpa atap seng dengan rintik halus. Kertas-kertas sketsa proposal skripsi ditata, pena digulir-gulirkan tanpa tujuan. Keyakinan lama diuji oleh angka di layar. Harga sebuah gelar ternyata bukan hanya nominal. Ada ongkos mental, ongkos waktu, ongkos harga diri ketika harus meminta tolong. Di luar jendela, suara motor ojek lewat. Di dalam kamar, jam dinding berderik melewati pukul 11. Pilihan selalu tampak sederhana bagi yang menonton, tetapi menjadi rumit bagi yang menjalani. Pada titik ini, keputusan bukan lagi soal idealisme versus realitas, melainkan tentang menyelamatkan masa depan dari jurang yang makin menganga. Sebuah napas panjang ditarik. Ponsel dibuka, daftar kontak digulir pelan, berhenti di satu nama yang terasa paling masuk akal untuk dihubungi besok pagi. Bukan karena relasi istimewa, bukan pula karena janji manis, melainkan karena berharap ada pintu yang bisa diketuk tanpa dihakimi.
Lampu kamar dimatikan. Di kegelapan, detak jantung terdengar lebih jelas, seolah mengingatkan bahwa waktu menuju sidang akhir tak lagi panjang. Dan tepat sebelum lelap, tekad disusun. Datang ke kampus lebih pagi, mengetuk satu pintu, dan, setidaknya, berusaha sekali lagi. Lorong kampus menjelang sore itu terasa lengang. Suara langkah satpam memantul di dinding, sisa hujan menempel di kaca jendela, dan aroma kopi dari ruang dosen masih samar. Gilang berhenti di depan pintu bertuliskan, Kirana, MPD. Merapikan kemeja yang sudah kehilangan kancing cadangan, lalu mengetuk 2 kali. Dari dalam, terdengar jawaban singkat, tenang, dan jelas, masuk. Udara di ruangan lebih hangat daripada koridor, lampu neon tak terlalu terang, dan kipas plafon berputar pelan, seolah ikut menahan laju waktu. Di meja, map penelitian tersusun rapi, sticky note berwarna menandai halaman penting, sementara papan tulis mencatat kerangka skripsi mahasiswa lain. Bu Kirana menatap dari balik kacamata. Tatapan tegas, tetapi tidak menusuk. Wajah tanpa banyak riasan, rambut disanggul sederhana, dan gaya bicara yang membuat orang yang cemas menjadi pelan-pelan tertata. Duduk. Gilang. Bagaimana kemajuan bab metodologi? Gilang mengeluarkan printout, menunjukkan tabel populasi sampel yang masih timpang. Jarum jam dinding berdetak, mensponsori jeda hening di antara penjelasan singkat dan koreksi yang mengalir seperti daftar belanja. Definisikan variabel, luruskan teknik sampling, pastikan instrumen tervalidasi. Penjelasan itu tidak panjang, tetapi mengarahkan. Pulpen Bu Kirana memberi tanda lingkar, garis bawah, dan 1 bintang kecil di marin. Sinyal bahwa bagian itu krusial. Obrolan bergeser tanpa terasa. Bukan kerana gosip, melainkan ke soal ritme hidup. Kerja sambilan masih jalan? Tanya Bu Kirana sembari menutup map. Gilang mengangguk. Jaga kesehatan. Skripsi butuh fokus, bukan sekadar waktu panjang. Lanjutnya. Nada suaranya stabil, tidak menggurui, namun membuat dada yang tadinya sesak menjadi punya jalur keluar. Di sela kalimat, sorot mata Bu Kirana sesekali menangkap hal-hal kecil. Kuku yang sedikit kotor bekas hujan, sepatu yang basah, juga map plastik murahan yang sudah berembun. Detail-detail itu tak diucapkan, cukup ditampung, lalu diolah menjadi empati yang tidak bising. Kemudian muncul pertanyaan yang terdengar sederhana tapi berat dijawab. Kalau jatuh, siapa yang jadi tempat menumpu? Gilang terdiam. Tatapan Bu Kirana tidak memaksa, membiarkan pikiran menyusun kalimatnya sendiri. Di kampus ini, ada layanan beasiswa darurat. Ada juga dosen-dosen yang bersedia jadi pembaca awal naskah, termasuk saya. Manfaatkan yang tersedia, jangan memikul semua beban sendirian, ujarnya. Kalimat itu menegaskan batas. Bantuan ilmiah dan administratif dipersilakan, tetapi integritas tetap nomor 1. Ruang itu terasa seperti bengkel ide, bukan ruang pengakuan rahasia, di mana kerangka penelitian diperkuat, dan keberanian untuk meminta tolong dipulihkan. Sesi dilanjutkan dengan simulasi presentasi singkat. Bu Kirana duduk sedikit ke belakang, memosisikan diri seperti penguji. Pertanyaan-pertanyaan datang beruntun. Mengapa memilih desain itu? Apa rencana mitigasi bias? Bagaimana validitas eksternal? Gilang menjawab sekuat pengetahuan yang dimiliki. Ketika gagap, Bu Kirana tidak memotong, hanya menunggu, lalu memberi 1 kalimat penolong, ambil napas, jawab dari definisi dulu. Ujian kecil itu selesai dengan catatan teknis yang jelas, juga 1 kalimat penutup yang tidak kalah penting. Kamu mampu, selama mau disiplin dan jujur. Sebelum pamit, Gilang memberanikan diri menanyakan soal tenggat administrasi. Bu Kirana menatap kalender, menyebut tanggal, dan menyarankan urutan langkah. Temui administrasi, cek skema keringanan, kumpulkan surat keterangan kerja, dan perbaiki bab metodologi dalam 3 hari. Tidak ada janji muluk, tidak ada kalimat yang memerangkap. Hanya peta kecil yang bisa ditempuh esok pagi. Saat tangan menyentuh gagang pintu,
Ruangan kembali hening, kipas plafon tetap berputar, sticky note tetap menempel, dan di meja, map Gilang mendapat satu tanda bintang lagi. Kali ini bukan di Marin, melainkan di kepala. Harap lanjut, kesempatan masih ada. Di koridor, cahaya sore menurun sedikit. Langkah meninggalkan ruang dosen terasa lebih ringan. Di ponsel, jadwal baru disusun. Administrasi jam 8, perpustakaan jam 10, revisi siang, kirim draft sore. Hujan yang tersisa di atap tampak seperti garis-garis yang menuntun ke depan. Entah sesulit apa angka di lembar tagihan, rute untuk keluar dari simpul mulai terlihat. Dan di tengah hiruk-pikuk kampus yang kembali ramai, satu kesimpulan kecil menguat. Pertolongan paling efektif terkadang lahir dari ruang sunyi yang menjaga batas, namun membuka pintu. Peringatan kedua dari administrasi mendarat seperti batu di dada. Nominal yang sama, ancaman yang sama. Tanpa pelunasan, sidang akhir gugur. Malam itu lampu kos menyala redup. Kertas-kertas metodologi ditumpuk, kalender akademik ditandai spidol merah. Napas ditata, rencana disisir ulang. Subuhnya, langkah diarahkan ke kampus lebih pagi dari biasanya. Niatnya sederhana, minta jalur resmi keringanan, sekaligus menyampaikan kebuntuan yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Di hadapan pintu bertuliskan, Kirana, MPD. Telapak tangan sempat ragu. Ketukan dilayangkan. Ruangan menyambut dengan kehangatan yang akrab. Kipas plafon berputar, aroma kopi, dan deret map berlabel. Presentasi kemajuan berjalan singkat. Setelah itu, pembicaraan menukik ke soal biaya. Gilang menjelaskan kronologi, kiriman keluarga pas-pasan, kerja sambilan, janji pada diri sendiri untuk tidak berhenti sebelum toga. Bu Kirana mendengarkan penuh, tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Ada jalur beasiswa darurat dan dispensasi, ujar Bu Kirana sambil membuka berkas. Kita urus. Tapi waktunya mepet. Hening sesaat. Jeda itu terasa seperti persimpangan. Ada satu opsi lain. Lanjutnya, suara tetap tenang. Ini di luar kebiasaan, dan hanya bisa dilakukan jika keduanya sadar risiko. Tatapannya tidak menghindar. Menikah. Ruangan tiba-tiba mengecil. Suara kipas terdengar lebih keras dari biasanya. Gilang menegakkan punggung. Mengapa? Sejauh itu? Pertanyaan meluncur tanpa dramatisasi. Bu Kirana menyusul dengan penjelasan yang tidak berputar-putar. Hidup yang lama sendiri, kebutuhan akan pendamping yang bisa diajak berdialog, dan keinginannya memastikan seorang mahasiswa pekerja keras tidak tumbang hanya karena angka. Semua harus legal, saling ridha, dan tetap menjaga integritas di kampus. Bila setuju, buat perjanjian tertulis, keuangan transparan, akses pendidikan terjamin, ruang tumbuh masing-masing. Kalau tidak, kita lupakan. Kata-kata itu tidak memaksa, tetapi tegas. Tidak ada kembang-kembang rayuan, tidak ada janji muluk. Hanya proposisi yang terang, kesepakatan dewasa antara dua orang yang sama-sama paham konsekuensinya. Gilang menimbang, stigma teman, bisik-bisik koridor, tata kelola akademik, juga masa depan yang di ujung tanduk. Di sisi lain, ada kesempatan mengakhiri pertarungan finansial yang menggerogoti hari-hari. Beri waktu untuk berpikir, pintanya. Bu Kirana mengangguk. Ambil satu malam. Apapun keputusanmu, pastikan karena sadar, bukan panik. Sore itu, langit Surabaya menggantung abu-abu. Di musyala kecil dekat gerbang kampus, dahi menyentuh sajadah tipis. Bukan meminta keajaiban instan, hanya memohon kejernihan. Sepulangnya, daftar pro kontra ditulis di kertas. Reputasi, etika, keluarga, karir, di kolom lain. Waktu, kesehatan mental, kelancaran studi, peluang membuka lembaran baru. Setelah beberapa jam, baris terakhir ditambahkan, syarat pribadi. Tidak boleh ada kontrol berlebihan. Ruang belajar harus bebas dari intervensi, dan keputusan ini tak boleh mencederai siapapun. Pagi berikutnya,
Keputusan dibawa kembali ke ruangan yang sama. Nada suara mantap meski jemari dingin. Jika semua batas dijaga, dan perjanjian jelas, setuju. Bu Kirana tidak tersenyum lebar. Hanya menghela napas lega, lalu mengulurkan tangan untuk menandai awal dari proses yang akan dijalani dengan sadar. Di luar jendela, matahari pecah di daun basah. Di dalam ruangan, peta hidup baru mulai digambar. Tidak mulus, tetapi terukur. Dan justru di sanalah keberanian diuji. Sabtu siang, langit Surabaya berwarna abu-abu muda, meneteskan gerimis yang rapi seperti tirai tipis. Di rumah Bu Kirana, ruang tamu disulap sederhana. Taplak putih, vas melati, 2 kursi kayu menghadap penghulu. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada pengeras suara, hanya keluarga inti dan 2 saksi kampus yang datang tanpa banyak bicara. Gilang mengenakan kemeja putih dan sarung pinjaman. Telapak tangan dingin, namun sorot mata berusaha tenang. Bu Kirana tampil anggun dalam kebaya marun, rambut disanggul rapi, wajah berseri tanpa berlebih. Saat ijab kabul dimulai, waktu serasa menahan napas. Kalimat pendek meluncur, tepat, jelas, sah. Beberapa tamu mengangguk, sebagian lain saling berbisik pelan. Bisik-bisik itu tak bisa diusir sepenuhnya. Berani juga ya, beda usia jauh. Dosen sendiri, loh? Kalimat-kalimat seperti jarum, halus, tapi terasa. Namun ruang itu tetap berdiri di atas keputusan sadar 2 orang dewasa yang paham konsekuensi. Setelah tanda tangan buku nikah, penghulu menutup acara dengan doa singkat. Gilang menyalami satu persatu, menundukkan kepala lebih lama pada orang tua Bu Kirana, menerima selamat yang disampaikan hati-hati. Tidak ada riuh musik, hanya denting sendok pada cangkir teh, dan aroma melati yang merekat di udara. Menjelang sore, tamu pamit. Rumah kembali hening, menyisakan 2 cangkir teh yang tinggal setengah. Di tengah ruang, kotak seserahan kecil menunggu dibuka, berisi mushaf, sajadah, dan set peralatan tulis. Hadiah yang terasa pas bagi 2 orang yang bertemu lewat dunia belajar. Bu Kirana duduk di kursi, menatap halaman depan yang basah. "Terima kasih sudah memilih jalan ini," ucapnya lirih. Gilang mengangguk. Tidak ada pidato manis. Cukup saling memahami bahwa hari ini bukan akhir sesuatu, melainkan awal dari tata hidup yang baru. Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah berganti hangat. Di meja, selembar kertas perjanjian yang disusun kemarin diletakkan kembali. Keuangan transparan, akses pendidikan dijamin, batas profesional di kampus dijaga, ruang tumbuh pribadi dihormati, keputusan besar dibicarakan, dan saluran bantuan, konseling atau mentor pernikahan, dibuka bila diperlukan. Keduanya membacanya ulang, lalu menyepakati dengan suara yang sama rata. Tidak ada kata romantis tertulis di sana, tetapi yang hadir justru pondasi, kepercayaan yang bisa diaudit, komitmen yang bisa diukur. Di kamar kerja kecil samping ruang tamu, toga dan map skripsi tergantung berdampingan. Pemandangan itu melukis arah. Satu sisi tentang pendidikan yang harus segera dituntaskan, sisi lain tentang rumah tangga yang perlu ritme. Telepon genggam bergetar. Pesan dari teman kampus masuk. Ada yang kaget, ada yang sinis, ada pula yang mendoakan. Gilang membalas dengan singkat dan sopan, memilih tidak berdebat. Reputasi bukan benda yang bisa dirapikan dalam sehari, tapi waktu akan memperlihatkan motif. Apakah pernikahan ini pelarian, atau justru keberanian menata ulang hidup dengan jujur? Menjelang tengah malam, hujan kembali rintik. Rumah sunyi, namun tidak kosong. Di dinding, jam bergerak stabil. Di hati, rasa lega dan gugup berjalan beriring. Hari ini menutup bab spekulasi dan membuka bab tanggung jawab. Esok, administrasi kampus harus dibereskan, revisi metodologi dilanjutkan, jadwal sidang disiapkan. Di balik semua itu, ada harapan sederhana. Semoga keputusan ini, yang lahir dari kebutuhan dan kejujuran, bisa tumbuh menjadi kemitraan yang saling menguatkan, bukan mengekang, melainkan menuntun.
Malam menuruni rumah itu pelan-pelan. Tirai berdesir, aromanya melati, dan jam dinding berdetak seperti metronom yang menenangkan sekaligus menegangkan. Ruang kamar rapi tanpa dekor berlebih. Spray putih, lampu tidur kekuningan, dan sebuah laci di sisi ranjang. Seusai tamu pulang, keheningan mengembang. Gilang duduk di tepi ranjang, telapak tangan lembab, sementara Bu Kirana memeriksa sesuatu di laci kecil. Bukan perhiasan, bukan parfum, melainkan sehelai kain merah yang halus berkilau. "Pasangkan ini di matamu," ujarnya tenang. Bukan nada menggoda, melainkan instruksi yang terdengar seperti awal pelajaran penting. Gilang menatap ragu. "Untuk apa?" "Untuk belajar percaya," jawabnya. Malam pertama ini bukan soal pembuktian fisik, melainkan keberanian membongkar dinding. Kain itu akhirnya menutup pandangan. Ketika cahaya hilang, suara menjadi lebih jelas. Derik lantai kayu, hembusan napas, dan detak jantung yang disadari baru kali ini sekeras itu. Bu Kirana duduk di samping, menjaga jarak sopan. "Sebut 3 ketakutan terdalam," pintanya, "lalu 3 rahasia yang selama ini disembunyikan. Setelah itu, gantian." Gilang menarik napas, memilih kata dengan hati-hati. Pertama, takut gagal dan membuat keluarga kecewa. Kedua, takut dipandang rendah karena tak punya daya beli. Ketiga, takut kehilangan arah ketika tekanan dan harapan bertabrakan. Lalu rahasia, sempat ingin menunda studi demi bekerja penuh waktu, sempat iri pada teman yang tampak selalu punya jalan. Dan, yang paling sulit, pernikahan ini dipilih agar hidup tidak tumbang sebelum garis akhir. Kalimat terakhir meluncur pelan, seperti meletakkan batu yang lama dipanggul. Giliran Bu Kirana. Suaranya tidak bergetar, namun kejujurannya terdengar telanjang. Pertama, takut menua dalam rumah yang sunyi. Kedua, takut citra dingin di kampus menutupi sisi rapuh yang sesungguhnya ada. Ketiga, takut menyesal karena membiarkan kesempatan membangun rumah tangga lewat begitu saja. Rahasia, sudah lama memperhatikan ketekunan Gilang dalam diam, menyimpan kebanggaan tiap kali tugasnya tertata, dan mendamba rumah yang mengerti bahasa buku sekaligus bahasa hati. Tidak ada kalimat puitis berlebihan. Setiap pengakuan ditempatkan seperti potongan puzzle yang memang seharusnya bertemu. Setelah kejujuran saling berganti, ia memberi aturan sederhana untuk malam itu. Jika ada hal yang tak nyaman, ucapkan 1 kata sandi, lampu, dan sesi berhenti seketika. Mereka lalu membaca ulang butir perjanjian yang disepakati siang tadi. Batas profesional di kampus, transparansi keuangan, ruang tumbuh masing-masing, dan pilihan konseling bila diperlukan. Malam pertama berubah menjadi forum kecil yang tertib. Ada dengar, ada jawab, ada revisi sikap. Tegang? Ya. Namun ketegangan itu mengarah, bukan menghakimi. Perlahan, jarak tubuh diringkas oleh keberanian yang baru dipahami. Menatap tanpa mata, karena kain, dan berbicara tanpa tameng. Sentuhan pertama bukan untuk menuntut, melainkan menenangkan. Telapak tangan saling menggenggam, bahu disandarkan secukupnya. Di kepala Gilang, bisik-bisik tetangga dan kawan terasa menjauh, berganti suara jam dinding yang stabil. Di benak Bu Kirana, kecemasan akan penilaian orang luar diletakkan sebentar, memberi ruang bagi rasa syukur yang sederhana. Ada teman bicara yang benar-benar mendengar. Ketika kain akhirnya dilepas, cahaya kembali pelan-pelan. Tidak ada dramatisasi. Hanya senyum yang baru, lebih wajar, dan tatapan yang sepakat untuk menempuh hari-hari berikutnya dengan protokol kejujuran. Di ambang tidur, keduanya sadar, yang disebut permintaan aneh, tadi bukan ritual eksentrik, melainkan latihan dasar untuk sebuah rumah, bahwa keberanian paling sulit bukan soal menaklukkan orang lain, melainkan menanggalkan topeng di depan orang yang kini disebut pasangan. Di luar, rintik hujan menyisir genting. Di dalam, hati mereda. Malam pertama pun tercatat sebagai awal kedisiplinan rasa, bukan akhir dari rasa ingin tahu. Pagi di bagian administrasi kampus terasa lebih ramah daripada biasanya.
Petugas menatap layar, lalu tersenyum singkat. Semua tunggakan sudah lunas. Silakan daftar sidang akhir. Kalimat sederhana itu memantul di dada seperti gong kecil yang menenangkan. Di luar, halaman kampus ramai oleh mahasiswa yang berlatih presentasi. Di dalam kepala, rute harian disusun ulang. Perpustakaan, revisi metodologi, konsultasi singkat, dan simulasi tanya-jawab. Jadwal padat membuat waktu di rumah otomatis memiliki ritme baru. Kepindahan ke rumah Bu Kirana membawa perubahan konkret. Ada meja belajar yang layak, kursi ergonomis, pencahayaan cukup, juga kulkas yang tidak pernah kosong. Namun kenyamanan bukan izin untuk lengah. Kertas perjanjian ditempel di papan gabus. Batas profesional di kampus, komunikasi dua arah, transparansi keuangan, ruang tumbuh masing-masing, dan opsi konseling bila diperlukan. Poin-poin itu dibaca ulang setiap pekan. Bukan untuk mengintimidasi, tetapi untuk mengingatkan bahwa komitmen perlu ditinjau seperti bab skripsi, relevan, jelas, dan terukur. Di kampus, keduanya kembali ke peran semula. Sapaan, Bu Kirana, tetap formal. Nada suara tetap akademik, dan konsultasi dilakukan terbuka di jam yang terjadwal. Bisik-bisik tetap ada. Namun sinkronisasi perilaku membuat isu mereda dengan sendirinya. Beberapa teman menyindir lewat pesan singkat, sebagian lain mendoakan. Gilang memilih membalas secukupnya, mengalihkan energi ke isi naskah, memperkuat argumen, merapikan instrumen, dan menambahkan lampiran data yang selama ini tercecer di folder ponsel. Malam-malam menjelang sidang diisi simulasi intensif. Bu Kirana memosisikan diri sebagai penguji yang cerewet. Variabel itu operasionalisasinya di mana? Mengapa teknik sampling itu paling tepat? Bagaimana menjaga validitas eksternal? Ketika jawaban tersendat, arahan datang tanpa menggurui, mulai dari definisi, lalu turun ke contoh lapangan. Setelah 3 malam beruntun, tempo jawaban meningkat, jeda gugup memendek, argumentasi lebih runtut. Bukan hanya naskah yang bertambah matang, melainkan juga ketahanan mental menghadapi ruang ujian. Di rumah, percakapan tak selalu soal akademik. Ada obrolan sederhana tentang menu sarapan, tagihan listrik, dan rencana menabung. Terkadang muncul gesekan kecil, jam pulang yang molor, pesan yang terlambat dibalas, atau pembagian tugas domestik yang tidak seimbang. Alih-alih menumpuk, masalah didekati dengan protokol yang disepakati. Sampaikan fakta, ungkap perasaan tanpa menyalahkan, tawarkan solusi, dan sepakati tindak lanjut. Cara ini memang memerlukan waktu, tetapi efeknya terasa. Rumah tidak berubah menjadi arena debat, melainkan bengkel perbaikan. Hari sidang pun tiba. Aula kecil dipenuhi toga hitam, papan nama penguji berjajar, dan proyektor yang sering tiba-tiba kehilangan sinyal. Presentasi berjalan, pertanyaan datang beruntun, dan jawaban dibalas dengan ritme yang sudah dilatih. Ketika palu keputusan diketuk dan kata, "Lulus," terdengar. Napas dilepas seperti membuka jendela setelah hujan panjang. Di barisan tamu, Bu Kirana duduk tenang. Senyum tipis cukup mewakili isi hati. Sore harinya, 2 cangkir teh kembali terhidang di rumah. Pemandangan sekitar sama. Papan gabus, meja belajar, map rapi, tetapi suasana berbeda. Bukan lagi krisis yang memimpin arah, melainkan rencana, magang berbayar, proyek penelitian kecil, dan kemungkinan melanjutkan studi jika tabungan memungkinkan. Pertanyaan lama tetap menggantung, bisakah pernikahan yang berangkat dari kebutuhan tumbuh menjadi kemitraan yang utuh? Namun kini jawabannya dicari lewat langkah-langkah kecil yang konsisten. Di luar jendela, langit memerah, memberi garis akhir pada satu fase sekaligus garis awal pada fase baru. Hidup yang disusun bersama, dengan kejujuran sebagai lampu utama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Apa pendapat kalian tentang pilihan Gilang dan Bu Kirana, realistis atau berbahaya? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Karena opini kalian bisa jadi bahan diskusi di episode berikutnya. Subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasi,
dan share ke teman yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah.